Dalam kabut malam Gotham, di antara suara sirene dan nyala api yang menggores langit kota, berdirilah sosok dengan wajah penuh luka yang tersenyum abadi. Joker bukan sekedar penjahat. Ia bukan pencuri berlian, bukan pula pelaku pembunuhan berantai dengan motif balas dendam pribadi. Ia adalah kehampaan yang berbicara. Ia adalah tawa dari lubuk terdalam penderitaan manusia yang tidak percaya pada nilai. Joker dalam The Dark Knight 2008 lebih dari sekedar karakter semata dalam sebuah film. Ia adalah tesis eksistensial, tafsir radikal atas dunia yang penuh aturan namun tak bermakna. Tapi, benarkah Joker hanya seorang nihilis atau lebih dari itu? Sebuah cermin retak dari dunia yang terus menyangkal absurditasnya. Aku hanya melakukan sesuatu, nihilisme aktif ala Joker. Friedrich Nietzsche dalam The Will to Power menulis tentang nihilisme adalah kepercayaan bahwa segalanya tidak memiliki arti, bahwa semua nilai runtuh. Joker bukan sekedar mempercayai ini, ia hidup dan menghidupinya. Ia tak menyuarakan keputusasaan, melainkan menjadi kekosongan sebagai bahan bakar kekacauan. Joker bukan tipe yang duduk dalam sudut ruangan gelap merenungi absurditas, tetapi tipe yang melempar bom molotov ke dalam sistem nilai masyarakat dan menari di depan kobarannya. Joker tidak menyusun rencana besar karena bagi dia hidup adalah lelucon yang tak pantas direncanakan. Aku ini anjing yang mengejar mobil. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika aku menangkapnya, kata Joker di film. Dalam pernyataan ini, ia menyangkal kebermaknaan sebab akibat, menyangkal struktur, menyangkal narasi. Ia melepaskan diri dari motif konvensional penjahat yang kerap diidentikan dengan uang, kuasa, dan dendam. Baginya, motif adalah belenggu dan nihilisme bukanlah kelumpuhan, tapi kebebasan total dari bentuk makna apapun yang dipaksakan. Care about his money. This town deserves a better class of criminal. Batman, sang detektif berjubah, berdiri pada ujung spektrum yang bertolak belakang. Ia adalah pendosa yang mencintai ketertiban, seseorang yang memilih tidak membunuh bahkan ketika kematian satu penjahat mungkin menyelamatkan banyak nyawa. Ia percaya pada sistem atau setidaknya pada moralitas yang menjinakkan sistem. Namun Joker datang bukan untuk mencuri uang atau membunuh Batman, melainkan untuk mempermalukan fondasi moral sang pahlawan. Joker tahu bahwa membunuh Batman akan membuatnya menjadi martir, tapi mengguncang keyakinannya akan membunuh jiwanya. Ia mendalangi situasi demi situasi di mana Batman harus memilih antara dua kejahatan, memaksanya menantang prinsip deontologinya sendiri. Apakah tetap berpegang pada aturan atau mengorbankannya demi hasil yang lebih baik? Ketika Batman nyaris melanggar sumpah untuk tidak membunuh, pertarungan mereka menjadi lebih dari fisik, melainkan metafisik. Ini adalah duel antara eksistensialisme yang percaya pada makna moral yang dipilih sendiri dengan nihilisme radikal yang menertawakan upaya manusia membangun makna di atas tanah longsor. You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness. And I won't kill you because you're just too much fun. I think you and I are destined to do this forever. Namun kita harus bertanya ulang, apakah Joker benar-benar seorang nihilis dalam arti filsafat, atau ia justru fanatik terhadap visinya sendiri dan kekacauan?
Nietzsche menggambarkan nihilisme dalam dua bentuk, nihilisme pasif yang menyerah pada keputusan dan nihilisme aktif yang menghancurkan nilai-nilai lama untuk menciptakan yang baru. Joker tampaknya berada di jalur kedua, tapi alih-alih menciptakan nilai baru, ia membakar segalanya tanpa menawarkan pengganti. Ia bukan arsitek dunia baru, melainkan piromaniak filosofis. Ia berkata, orang-orang beradab ini akan saling memakan saat keadaan menjadi buruk. Kalimat ini bukan sekedar observasi sosial, ini adalah doktrin. Ia meyakini bahwa di balik kemasan moralitas, manusia tetaplah binatang yang mementingkan diri. Joker bukan ingin dunia hancur karena ia benci dunia, tapi karena ia yakin dunia pantas hancur. Dengan cara itu, Joker mungkin lebih menyerupai anti-nihilis karena ia punya kepercayaan buta bahwa semua tatanan adalah palsu dan harus ditumbangkan. Ia tidak apatis terhadap moralitas, ia menganggapnya lelucon keji yang menjerat manusia. Itu bukan nihilisme murni, itu adalah dogma baru dalam pakaian kebebasan. Di tengah kekacauan ini, Harvey Dent menjadi korban eksperimen Joker yang paling cemerlang. Seorang jaksa yang sebelumnya menjadi simbol keadilan rasional dan hukum yang adil diubah menjadi Two-Face, seorang eksekutor moral yang menyerahkan hidup dan mati pada lemparan koin. Dent mengadopsi cara Joker menertawakan keadilan. Keadilan sejati adalah tanpa preferensi, tapi keadilan dilucuti dari konteks, dari pertimbangan etis, hanya menjadi lotre sadis. Dan seperti Joker kehilangan kepercayaan pada struktur sosial dan moral, tapi tidak seperti Joker, Dan tidak menikmati kekacauan, ia hanya tenggelam dalam absurditasnya. Transformasi Dan menunjukkan bagaimana nihilisme Joker bisa menular. Ia tak butuh pengikut, ia hanya perlu membuka celah dalam keyakinan seseorang dan dunia akan melakukan sisanya. Joker percaya bahwa identitas, peran sosial, bahkan kemanusiaan itu sendiri hanyalah peran dalam skenario yang ditulis oleh kekuatan tak terlihat, hukum, agama, ekonomis, moralitas. Maka tugasnya adalah membakar studio produksi itu agar setiap orang bisa lepas dari perannya dan bebas menjadi siapapun atau tidak menjadi siapa-siapa. Jean-Paul Sartre menulis, manusia dikutuk untuk bebas. Kebebasan tanpa arah adalah beban yang tak tertanggungkan. Tapi Joker justru menertawakan beban itu. Ia menjadikannya panggung. Ia merayakan ketiadaan makna, bukan sebagai tragedi tetapi komedi. Ia percaya dunia adalah panggung lelucon, bukan drama. Bahwa hidup bukan untuk ditangisi tapi ditertawakan dengan tawa yang mengiris seperti luka di pipinya sendiri. Why so serious adalah ejekannya terhadap siapapun yang masih mencoba memberi makna pada dunia. Jadi benarkah Joker adalah penganut nihilisme? Sebagian iya, tapi ia adalah versi yang terdistorsi, hiperbolis, bahkan mistik. Ia bukan sekedar percaya bahwa hidup tak bermakna. Ia ingin membuktikan bahwa siapapun yang percaya sebaliknya layak dihancurkan. Joker adalah sang agen kekacauan, bukan karena ia tidak percaya pada makna, tapi karena ia percaya bahwa dunia baru hanya bisa lahir dari abu sistem lama. Ia adalah pecinta kehampaan, bukan karena ia putus asa, tapi karena ia sudah tak merasakan apapun kecuali dentuman tawa yang menggelegar di atas reruntuhan nilai-nilai. Joker adalah badut yang berdiri di altar dunia mempersembahkan lelucon terakhir umat manusia, bahwa semua yang kita banggakan, moralitas, hukum, tatanan, bahkan cinta adalah sirkus yang sedang dibakar habis. Dan saat api menyala, Joker akan menjadi satu-satunya yang menari, tersenyum lebar, menatap kita dan bertanya, apakah kau melihat dunia seperti aku sekarang?